Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Weton, Pendakian Malam Satu Suro. Cerita ini ditulis oleh Selviani Wulan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Weton, Pendakian Malam Satu Suro. Di sebuah sudut terpencil di ujung utara Pulau Jawa, tersembunyi sebuah desa kecil yang nyaris tidak terjamah waktu. Dikelilingi oleh perbukitan hijau dan hutan lebat yang juga senyap. Desa ini hidup dalam harmoni dengan alam, namun juga dalam bayangan-bayangan sesuatu yang tak kasat mata. Penduduknya masih memegang teguh adat dan tradisi leluhur. Aturan-aturan tak tertulis yang diwariskan turun-temurun lebih tua dari usia pohon-pohon yang mengelilingi desa mereka. Setiap tahun, tepat pada malam bulan baru pertama di penanggalan Jawa, desa ini berubah. Malam itu disebut Malam Satu Suro. Malam yang tidak boleh disepelekan. Seluruh warga akan mengurung diri dalam rumah. Lampu dimatikan, mulut dikunci rapat dari tawa, dan hati dikencangkan oleh doa-doa yang mengalir lirih. Di depan pintu rumah sesajen diletakkan dengan cermat bunga 7 rupa, kemenyan, dan darah ayam cemani yang disembelih dengan bisikan mantra. Mereka tidak sedang menyambut tamu, melainkan mencoba menolak kedatangan, menolak makhluk dari dimensi lain yang dipercaya berkeliaran saat malam mencapai puncak kelamnya. Ia disebut Sukmagela, sang pencuri jiwa yang hanya bisa dicegah jika ritual dijalankan dengan sempurna. Namun tidak semua orang yang punya kekuatan untuk melawan, hanya mereka yang terlahir dengan weton tertentu. Hari lahir menurut penanggalan Jawa kuno yang dipercaya memiliki kemampuan untuk menjadi pelindung. Weton bukan sekedar angka dari nama hari, ia adalah peta takdir. Setiap kombinasi hari dan pasaran menyimpan rahasia tentang kekuatan, kelemahan, dan pertalian dengan dunia gaib. Dan malam ini, ketika langit gelap tanpa rembulan, sebuah pertanda mulai bergerak di balik bayang-bayang. Seorang anak dengan weton langka telah kembali ke desa. Tanpa ia sadari, darah dan takdirnya akan menjadi kunci antara menyelamatkan atau menghancurkan segalanya. Halo guys, welcome back with me Okta. Jadi sekarang aku mau berangkat pengabdian guys. Tentunya aku tidak sendiri, ada teman-temanku juga nih. Perkenalkan, ini Jaka. Aku menyorotkan kamera menuju Jaka yang sudah siap untuk menyapa semua subscriberku. Lalu aku menggeser sedikit kameraku ke arah Rika dan Hana yang masih berbenah. Lalu ini Rika dan yang imut ini namanya Hana. And then dua cowok di sana yang sedang angkat barang di mobil ada Andi dan Tio. Setelah menyorot ke arah mobil, aku menyorot ke arah Nata yang sedang sibuk dengan make upnya. Dan dia adalah Nata, cewek cantik yang selalu hits. Nata melambaikan tangannya sejenak lalu kembali menatap cermin untuk memoles wajahnya. Oke, stay tune in my channel ya untuk tahu kegiatan seru lainnya. Bye bye guys, see you. Aku menutup ponselku dan memasukkan ke dalam tas kecilku. Kemudian bergegas mengambil ransel dan koperku untuk diangkut dalam mobil yang akan kami bawa ke lokasi pengabdian. Setelah perjalanan selama sekitar 2 jam perjalanan, kami pun sampai di sebuah gapura desa.
Kami turun dari mobil lalu bergegas menurunkan koper dan tas yang kami bawa. Udara di sini sangat sejuk, sangat khas dengan lokasi pegunungan yang masih asri. Makasih ya Pak, ini tipnya. Andi memberikan tip pada Pak supir yang sudah mengantarkan. Andi menghela napas sejenak lalu berjalan menghampiri aku dan teman-teman yang lain. Yuk kita dari sini jalan menuju ke desanya. Wait, jalan? Jauh nggak? Nata mengeluarkan ekspresi seakan ia tidak ingin berjalan kaki. Lumayan sih, kata si Jaka, sekitar 15 menit dari sini. Oke deh kalau gitu, ucap Nata dengan selai sambil memainkan rambutnya. Yaudah, kui, ucap Jaka mulai memimpin perjalanan. Selama perjalanan kami melihat pasar tradisional di mana suasana pasar sangat ramai dengan hiruk-pikuk masyarakat dan unggah-ungguh khas Jawa. Kami juga sempat membeli jajanan khas Jawa di sana. Setok sonduk. Seorang nenek memberikan bungkusan plastik berisi jajan yang kutukar dengan selembar uang Rp10.000. Matur suwun nggih, Mbah. Ucapku dengan sopan. Nenek itu mengangguk lalu dia menatapku. Ia melihat barang bawaan yang kami bawa. Do arep nendi? Nenek itu bertanya padaku. Aku menoleh ke arah nenek setelah memasukkan uang ke dalam tas kecilku. Badhe wonten tugas pengabdian, Mbah. Ini mau ke desa yang ada di sana. Aku menunjuk sebuah jalan setapak menanjak ke sisi depan. Nenek itu mengerenyitkan dahi lalu menatapku lekat. Tatapannya kini sedikit menyeramkan yang membuatku sedikit merinding. Si Mbah apa tahu desa itu ya? Aku berusaha mencairkan suasana. Desa iku terkutuk, Nduk. Jangan kesana, sampean kudu hati-hati. Meh suro iki. Jantungku sempat berdetak cepat sejenak mendengar ucapan nenek itu. Namun mengingat pengabdian merupakan salah satu syarat lulus dari universitas, aku mencoba menepis pikiran buruk lalu tersenyum pada nenek itu. Nggih Mbah, matur nuwun. Nyuwun pandungane nggih mugi-mugi lancar. Amin. Ucap nenek itu lirih sambil masih menatapku dengan tatapan lekat dan tajam. Setelah membeli jajanan pasar, kami pun melanjutkan perjalanan menuju desa. Sambil bercanda dan ngobrol, kami berjalan melewati jalan setapak dengan pohon-pohon tinggi berjejer di sisi kiri dan kanan. Suasana jalan yang berada di kawasan hutan sangat sejuk, dengan suara hewan-hewan hutan yang menambah rasa nyaman seperti sedang hiking. Saat sedang asik bercanda, tiba-tiba Nata berteriak dan membuat kami serentak menoleh ke arahnya. Capek, lama banget sih. Udah setengah jam ini. Aku melihat jam tanganku dan benar saja jarum jam menunjukkan pukul 5 sore, di mana kami sudah menghabiskan waktu setengah jam untuk berjalan. Iya juga ya, udah hampir maghrib ini. Iya kan, makeup gue juga udah mulai luntur ini. Sabar, bentar lagi juga sampai. Ya kan Jak? Iya, ini udah hampir sampai kok. Emang jalannya agak nanjak makanya capek. Sama kita rada lama karena sempat beli jajan tadi. Tuh kan, dengerin Nat. Bener loh ya. Gue kerasanya lama banget sih, sampai pegel semua nih bawa barang berat. Aku, Rika, dan Hana melihat Nata yang hanya membawa sebuah tas ransel dan menoleh ke arah para cowok-cowok yang membawa koper miliknya dan barang-barang lain. Iya deh, udah jangan ngehujat gue. Ya udah sabar aja, di depan itu ada gapura tuh udah kelihatan. Habis ini kita langsung ke tempat kepala desanya aja. Jaka menunjuk sebuah gapura di depan dan benar saja aku melihat sebuah gapura berwarna hitam yang letaknya beberapa meter dari kami. Semangat yuk, bentar lagi sampai nih. Ucap Andi memberi semangat, lalu kami pun melanjutkan perjalanan sekitar 5 menit berjalan menanjak menuju gapura tersebut. Sesampainya di gapura, kami beristirahat sejenak di sebuah gubuk di sebelah gapura tersebut. Istirahat dulu aja guys. Aku sama Jaka bakal tanya di mana rumah Pak Kadesnya.
Andi menatap teman-temannya yang tepar karena kecapean berjalan menanjak. Lalu Andi dan Jaka mulai celingukan mencari apakah ada seseorang di sana yang bisa ditanyai. Tempat ini terlihat begitu tradisional dengan warga perempuannya masih memakai kebaya tradisional. Rumah-rumah di sini juga masih sangat tradisional dengan rumah dinding anyaman bambu dan kayu yang sederhana. Serta terdapat kandang ternak di bagian samping beberapa rumah. Seorang pria yang kelihatannya seumuran dengan kami berjalan ke arah rumah yang ada di depan kami sambil membawa seekor kambing. Andi dan Jaka bergegas menemui pria tersebut. Pria itu lalu menghentikan langkahnya dan menatap ke arah kami. "Nuhun sewu mas, badhe tanglet." Mau tanya apa? Perkenalkan, saya Andi dan ini teman-teman saya dari kampus. Saya dan teman-teman mau melakukan pengabdian di desa ini mas. Saya mau tanya rumahnya Pak Kades ini di mana ya mas? Pak Kades yo. Kowe lurus wae rono. Terus nanti ada pertigaan. Kamu belok kiri. Omahe warna coklat. Ngarepe ana patung Garuda nih. Walah, nggih matur nuwun mas, matur suwun sanget nggih. Jenengku Yadi. Mas-mas tersebut tersenyum ramah, yang dibalas senyum ramah juga oleh Andi dan Jaka saat hendak berbalik menghampiri kami. Tiba-tiba seseorang memegang pundak Andi. Andi pun menoleh mendapati Mas Yadi di belakangnya. Hati-hati ya mas. Mas Yadi menepuk-nepuk pundak Andi sambil menatapnya lekat-lekat. Tatapan Mas Yadi mengatakan seakan Andi harus selalu waspada dan menjaga teman-temannya ketika berada di sini. Andi tersenyum. Nggih mas, matur nuwun. Andi lalu bergegas menemui teman-temannya, sedangkan dari belakang Mas Yadi masih saja memperhatikan kami sampai kami berangkat menuju ke rumah Pak Kades. Ia memperhatikan punggung kami satu persatu. Sejenak ia menggelengkan kepala lalu berdecak. Kayaknya ini deh rumah yang disebut Mas Yadi tadi, ucap Andi ketika sampai di sebuah rumah yang ukurannya lumayan besar dibanding rumah lainnya dengan tembok terbuat dari kayu. Iya bener, kayaknya ini deh rumahnya. Itu ada patung Garudanya. Jaka menunjuk patung Garuda yang terpampang gagah di atas pintu rumah. Aku melihat ke sekeliling rumah dan tidak mendapati seorang pun berada di sekitar rumah itu. Kok sepi ya? Iya ya, apa nih mungkin Pak Kadesnya sedang tidak di rumah? Mending kita coba ketuk dulu nggak sih pintunya? Assalamualaikum, nuwun sewu. Mereka mengetuk pintu rumah itu namun tidak ada jawaban. Andi berjalan ke sekeliling rumah tersebut dan mendapati seorang perempuan muda yang sedang memberi makan kambing. Mbak, permisi. Andi mencoba menyapa perempuan itu untuk bertanya apakah benar ini rumah Pak Kades. Perempuan itu menoleh ke arah Andi dan seketika wajahnya berubah menjadi kaget dan ketakutan. Tanpa mengatakan sepatah kata pun perempuan itu berlari ke sisi belakang rumah. Andi yang melihat perempuan itu kabur segera mengikuti arah perempuan itu pergi. Begitu juga teman-teman yang lain ikut mengejar. Ketika melihat Andi tiba-tiba berlari, Andi mendapati sebuah pintu bambu pada bagian belakang rumah. Andi sangat yakin kalau perempuan itu masuk ke dalam rumah melalui pintu ini. "Mbak, ngapunten, apa bener ini rumah Pak Kades nggih?" "Kue sopo?" "Maaf Mbak, kita tidak bermaksud jahat. Kita mahasiswa Mbak, mau ketemu Pak Kades." Terdengar napas ngos-ngosan dari dalam rumah, yang artinya perempuan itu masih ketakutan. "Pak Kades ora ono, Pak Kades lunga," ucap perempuan itu dengan ketus. Mendengar ucapan perempuan itu, kami pun merasa tidak enak dan memutuskan kembali ke halaman depan. Biar Pak Kadesnya nggak ada malah. Ya, kita belum dapat tempat untuk menginap juga. Bagaimana dengan bawaan kita ini? Sebentar teman-teman. Andi sebagai ketua tim terlihat berpikir. Aku juga merasa bingung. Aku melihat ke sekeliling untuk memeriksa apakah ada seseorang yang bisa kami mintai tolong.
Ketika aku melihat ke arah rumah Pak Kades, tiba-tiba aku melihat perempuan tadi mengintip dari jendela dengan wajah masih seperti orang ketakutan. Ternyata perempuan itu sadar aku melihatnya, lalu ia langsung menutup jendela rumahnya. Menurutku perempuan itu masih sangat muda, mungkin usianya sekitar 14-15 tahun. Wajar saja jika dia tidak berani membuka pintu pada orang yang tidak dikenal. Hari mulai gelap. Sebentar lagi azan maghrib berkumandang. Tiba-tiba semilir angin dingin berhembus melewati tengkuk. Aku menyeka leherku dan menghampiri Nata yang sedang duduk di sebuah gubuk di depan rumah Pak Kades. Gak mau pulang, tadi sini gak ada sinyal pula. Sabar, bentar lagi kita bakal dapat penginapan kok. Aku menenangkan Nata. Selang beberapa menit kemudian Andi berjalan menghampiri aku dan Nata yang sedang duduk disusul dengan Jaka. Kita udah dapat tempat buat nginep. Sini, aku sama Andi bantuin bawa koper kalian. Rika, Hana sama Tio mana? Tanya aku karena mataku tidak melihat adanya ketiga teman yang lain. Mereka udah duluan. Aku dan Nata pun berdiri lalu mengikuti Andi dan Jaka menuju sebuah rumah yang temboknya terbuat dari anyaman bambu. Aku melihat Hana, Rika dan Tio. Di sana ia sudah bersama seorang perempuan yang sepertinya sebaya denganku. Kulitnya putih, bulu matanya lentik, cantik. Ia tersenyum manis ke arahku, lalu mempersilahkan masuk dengan ramah. Ini namanya Mbak Ratna. Kebetulan tadi Mbak Ratna lewat dan aku coba minta tolong ke Mbak Ratna untuk kalian yang cewek nginep di rumahnya sambil nunggu Pak Kades pulang. Mbak Ratna tersenyum manis menyapa kami. Kami juga membalas senyuman Mbak Ratna. Terus kalian bertiga tidur di mana? Kita mah cowok bisa tidur di mana aja, yang penting mah kalian. Aku mengerenyitkan dahi menatap Andi. Kita tidur di gubuk yang tadi kamu sama Nata duduk. Kalian gak kedinginan? Aman aja, kan kita bawa selimut sama jaket. Aku mengangguk percaya dengan kata-kata mereka. Ya sudah, tapi kalian kalau membutuhkan sesuatu langsung bilang aja ke kita ya. Ucapku. Jaka, Tio dan Andi mengangguk tanda mengerti. Aku menoleh ke arah Rika, Hana dan Nata lalu bergegas untuk membawa barangku ke kamar. Malam itu Rika tidur sekamar dengan Hana dan aku dengan Nata. Malam itu terasa sunyi karena tidak bisa bermain ponsel karena sinyal tidak terdeteksi di kawasan ini. Aku melihat Nata di sebelah ranjang sedang melakukan ibadah sholat. Aku yang saat itu sedang haid tiba-tiba merasa ingin buang hajat sekalian mandi. Aku pun keluar dari kamar dan berjalan menyusuri lorong untuk mencari kamar mandi. Tiba-tiba aku melihat Mbak Ratna sedang berdiri menghadap sebuah pintu dari anyaman bambu. Pikirku mungkin itu adalah kamar Mbak Ratna. Mbak Ratna? Sapaku. Mbak Ratna menoleh ke arahku. Aku segera menghampiri Mbak Ratna. Ada apa toh? Mbak, kamar mandinya di mana ya? Oh, sini aku antar. Mbak Ratna lalu memberikanku kode untuk mengikutinya. Mbak Ratna membuka pintu belakang rumah dan menunjuk sebuah bangunan kecil di seberang sana. Itu toiletnya? Aku menelan ludah. Hari sudah gelap dan toiletnya berada di luar rumah. Pakai aja lampu ini. Mbak Ratna memberikan sebuah lampu petromak padaku. Aku menerima lampu petromak dari Mbak Ratna lalu diam sejenak. Ada apa lagi ta? Tanya Mbak Ratna memastikan aku membutuhkan bantuan lain. Anu Mbak, boleh minta tolong buat antar ke toilet nggak? Aku agak takut soalnya. Hihi. Aku sedikit cengengesan sambil mengelus tengkuku. Mbak Ratna mengangguk dan mengantarku menuju toilet. Kamu masuk aja, Mbak tunggu di sini. Lampunya biar Mbak pegang di sini biar nggak gelap di dalam. Aku mengangguk lalu memberikan lampu ke Mbak Ratna sebelum masuk ke dalam toilet. Ketika mau masuki toilet, tiba-tiba hawa dingin melewati tengkuk dan pori-poriku. Bulu kuduku berdiri karena hawa dingin ini. Aku pun bergegas buang hajat karena udara malam di sini ternyata semakin dingin. 1 gayung, 2 gayung. Tiba-tiba aku mendengar suara senandung dari luar toilet. Aku
Aku berpikir mungkin itu Mbak Ratna sedang bersenandung, karena Nata juga sering bersenandung untuk menghilangkan rasa takut sendirian. Lambat laun suara senandung itu terdengar jelas. Aku mendengar suara merdu Mbak Ratna sedang melantunkan sebuah tembang Jawa. Tiba-tiba suara senandung Mbak Ratna berhenti bersamaan dengan selesainya aku mandi. Aku bergegas berjalan menuju pintu toilet. Ketika aku mencoba membuka pintu, tiba-tiba pintunya tidak bisa dibuka. Sepertinya pintunya macet atau terkunci dari luar. Aku pun menggedor-gedor pintu dan memanggil nama Mbak Ratna untuk meminta tolong. Mbak Ratna, pintunya macet, minta tolong bukain Mbak. Teriakku dari dalam kamar mandi. Hening, tidak ada jawaban di luar sana. Cahaya lampu masih bersinar di luar sana, yang artinya Mbak Ratna masih berdiri di depan toilet. Apa Mbak Ratna ketiduran ya? Aku pun menggedor pintu lebih keras untuk membangunkan Mbak Ratna. Mbak Ratna. Masih tidak ada jawaban. Selang beberapa detik tiba-tiba terdengar suara senandung Kidung Jawa lagi. Namun suaranya lambat laun mendekat ke arahku. Aku mendengar suara bisikan di telingaku. Aku terkejut dan langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun, tetapi aku yakin ada suara seseorang berbisik di belakang telingaku. Aku kembali menoleh ke arah pintu dan suara senandung itu berhenti. Aku penasaran sebenarnya Mbak Ratna sedang apa di luar. Kenapa aku tidak segera dibukakan pintu? Aku memutuskan untuk melihat keadaan di luar dengan mengintip dari sela-sela kayu pintu kamar mandi. Aku membungkukkan badanku dan mulai mengintip dari sela lubang pintu. Alangkah kagetnya aku ketika melihat di luar Mbak Ratna sudah menatapku dari celah yang sama dan tatapannya sangat mengerikan. Wajahnya menjadi pucat pasi. Ia tersenyum jahat ke arahku, memperlihatkan giginya yang berlumuran darah. Aku pun tersentak hingga mundur ke belakang. Aku berjalan mundur dari pintu toilet sambil mengatur napasku yang tidak karuan karena kaget dan ketakutan. Tiba-tiba aku merasakan sebuah tangan yang dingin menyentuh pundakku. Aku bisa merasakan sentuhan dingin menembus baju yang aku kenakan. Aku sangat terkejut dan berteriak sambil menutup mata. Selang beberapa detik tiba-tiba pintu toilet dibuka oleh seseorang dari luar. Aku membuka mataku dan melihat Nata berdiri di depan pintu toilet sambil memegang sebuah lampu Petromax. Nata? Okta, lu ngapain teriak-teriak di sini, woi? Aku hanya diam. Aku tidak ingin bercerita apapun pada Nata soal kejadian tadi. Aku khawatir Nata akan merasa takut dan merengek minta pulang lagi. Enggak kok, tadi ada kecoa aja. Ya elah. Yaudah, lu tungguin Gi. Gue mau ke toilet dulu. Nata menyerahkan lampu Petromax yang dipegangnya lalu masuk ke dalam toilet. Aku menunggu Nata di depan toilet dengan penuh rasa khawatir, takut terjadi sesuatu pada Nata ketika di dalam toilet. Beberapa saat kemudian pintu toilet dibuka. Sejenak jantungku berdetak kencang. Nata keluar dari kamar mandi. Aku menghembuskan napas lega ketika melihat Nata keluar dengan kondisi normal. Kami pun bergegas masuk ke dalam rumah karena udara malam menjadi semakin dingin. Setelah masuk ke dalam rumah, aku menutup pintu belakang lalu menggantung lampu Petromax tadi di dapur. Lu duluan aja tak? Gue mau ambil minum dulu. Di ruang tamu yang lain lagi ngumpul tuh, mau makan malam. Ucap Nata lalu mengambil gelas dari rak di dapur. Aku mengangguk dan berjalan menuju ruang tamu. Ketika sampai di ruang tamu, lagi-lagi jantungku dibuat hampir berhenti berdetak. Alangkah kagetnya aku ketika melihat Nata sedang duduk di ruang tamu sambil memoles wajahnya dengan skincare. Aku melihat ke sisi lain, ada Andi, Tio dan Caka. Lalu di sebelahnya lagi menemukan Mbak Ratna duduk di sebelah Hana dan sedang asik ngobrol dengan Hana dan Rika. Aku mengerenyitkan dahi, lantas siapa yang tadi berada di toilet bersamaku? Seketika ekspresi wajahku menjadi datar, tatapanku kosong. Badanku gemetar dan wajahku mulai pucat. Jaka yang sadar dengan ekspresi anehku bertanya, "Tak, lu gak apa-apa? Kok kayak habis lihat setan gitu sih?"
Jaka bertanya dengan brutalnya dan disambut tamparan dari tangan Tio. Sembarangan aja lu, Jak. Gak boleh ngomong aneh-aneh tahu. Mendengar celetukan Jaka, Mbak Ratna berdiri menghampiriku dan mengajakku duduk untuk makan. Aku pun sadar dan duduk di sebelah Mbak Ratna. Sudah, mungkin kalian kecapean. Ayo kita makan. Mbak sudah masakin makanan buat kalian nih, ucap Mbak Ratna sambil membuka tudung makanan. Aku melihat semua makanan yang dimasak Mbak Ratna seperti tidak percaya. Wah, menu hari ini ikan goreng dan lalapan. Ini Mbak yang masak sendiri? Tanya Hana yang juga kagum dengan masakan Mbak Ratna. Mbak Ratna mengangguk sambil tersenyum. Malam itu kami memakan masakan Mbak Ratna dengan lahap, bahkan Jaka sampai nambah nasi. Memang seenak itu ikan goreng buatan Mbak Ratna. Ngomong-ngomong Mbak, dengan masakan seenak ini apa Mbak biasanya makan sendiri? Maksudnya kemana keluarga Mbak Ratna? Aku pun mengangguk setuju. Orang secantik Mbak Ratna hanya tinggal sendiri. Apakah Mbak Ratna belum punya suami atau bagaimana? Aku juga penasaran. Mbak Ratna terdiam mendengar pertanyaan Jaka. Ia meletakkan piringnya, menunduk dan mulai bercerita. Saya belum menikah. Ayah saya belum lama ini meninggal karena sakit. Kemudian ibu saya pergi dan sudah lama tidak pulang. Saya tinggal sendiri dengan adik perempuan saya yang sedang sakit. Aku tiba-tiba teringat kamar perbatasan dapur yang tadi kulewati saat akan ke kamar mandi. Jadi itu adalah kamar adiknya Mbak Ratna yang sakit. Pantas saja tadi Mbak Ratna berdiri di depan kamar itu. Tapi saya minta tolong ke kalian. Lanjut Mbak Ratna. Seketika wajah kami menjadi prihatin dan sedih mendengar cerita Mbak Ratna. Minta tolong apa Mbak? Kalian jangan buka pintu kamar adik saya dulu ya. Adik saya butuh perawatan intensif yang tidak bisa ditemui oleh orang. Sebentar lagi adik saya sembuh kok. Kami pun mengangguk tanda mengerti dengan ucapan Mbak Ratna. Sudah, mari kita makan lagi saja, ajak Mbak Ratna ketika mulai sadar raut wajah kami menjadi bersedih. Setelah selesai makan, kami membantu Mbak Ratna membereskan piring ke dapur dan mencuci alat makan di dapur. Tempat cuci ini masih sangat tradisional dengan menggunakan ember dan mencuci di lantai. Aku, Hana, dan Rika membantu Mbak Ratna mencuci piring. Sedangkan Nata sudah kembali ke kamar duluan. Setelah mencuci piring, aku bergegas untuk kembali ke kamar. Ketika menuju ke kamar, aku melewati sebuah pintu di perbatasan dapur yang kata Mbak Ratna adalah kamar adiknya yang sakit. Sejenak pintu kamar itu menarik perhatianku. Entah kenapa hawa dingin keluar dari dalam kamar itu dan seakan menyuruhku untuk masuk ke dalam kamar itu. Aku juga penasaran sebenarnya adik Mbak Ratna seperti apa dan sakit apa. Aku terdiam cukup lama hingga Mbak Ratna menepuk pundakku dari belakang. Ia telah selesai merapikan semua piring. Aku tersadar dan menoleh ke arah Mbak Ratna. Okta belum ke kamar ya? Iya Mbak, ini mau ke kamar, ucapku pada Mbak Ratna lalu bergegas masuk ke kamarku. Sementara Mbak Ratna menatapku dari belakang dengan tatapan mencurigakan. Keesokan harinya kami kembali berkunjung ke rumah Pak Kades. Saat kami sampai, kami melihat seorang pria parubaya keluar dari rumah Pak Kades. Alhamdulillah Pak Kades sudah pulang. Kami pun segera menghampiri beliau. Assalamualaikum Pak. Nuhun sewu Pak. Andi mengucapkan salam untuk berkunjung. Pak Kades menyipitkan mata menatap kami satu persatu. Lalu ia mengeluarkan sebuah kacamata dari kantongnya dan memakainya. Setelah memakai kacamata, ia tersenyum ke arah kami. Oh, mahasiswa pengabdian ya. Mari, sudah saya tunggu kalian. Pak Kades mempersilahkan kami masuk ke rumah. Kami pun masuk dan duduk di kursi ruang tamu. Ketika masuk, aku melihat dekorasi rumah Pak Kades yang unik. Ada dekorasi kepala babi hutan, tanduk rusa, cakar serigala, sampai bulu beruang yang sangat besar. Saya memang suka koleksi dekorasi dari hewan liar.
Tentu saya tidak memburunya. Saya mengambil dari hewan yang sakit dan mati. Ucap Pak Kades seperti tahu akan pikiranku. Aku pun tidak menghiraukannya, lalu segera duduk. Do, minta tolong bawakan tamu-tamu kita kopi. Nggih, Pak. Terdengar suara seorang anak perempuan menyaut dari dalam. Sambil menunggu kopi kami datang, Pak Kades memulai obrolan dengan menanyakan proker yang akan kami buat. Andi sebagai ketua tim memulai menjelaskan proker kami. Selang beberapa menit kemudian, seorang anak perempuan yang kemarin kami lihat datang membawa nampan berisi 7 gelas kopi. Monggo. Monggo diminum. Pak Kades kembali mempersilahkan kepada kami untuk meminum kopinya. Dia putriku, namanya Rati. Dia putriku satu-satunya sebelum ibunya meninggal. Dia anak yang sangat kuat. Ucap Pak Kades sambil mengelus rambut putrinya. Kami pun tersenyum ke arah Rati. Siapa sangka raut wajah Rati sangat berbeda dengan kemarin. Jika kemarin ia terlihat seperti ketakutan, sekarang ia terlihat seperti seorang putri cantik yang menurut dengan ayahnya. Rati membalas senyuman kami dengan senyum yang begitu manis, lalu kembali ke dalam rumah. Oh iya, kalian selama di sini apa sudah pernah ketemu dengannya? Kami pun saling menatap siapa yang dimaksud Pak Kades. Mbak Ratna ya, Pak? Bukan. Atau Mas Yadi? Bukan juga. Lalu siapa, Pak? Dayu. Ucap Pak Kades yang sambil berbisik. Mendengar ucapan Pak Kades, kami saling menatap tidak mengerti. Siapa yang dimaksud Pak Kades ini? Belum ya. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga di antara kalian tidak ada yang bertemu dengannya. Pak Kades melihat raut wajah bingung kami yang sepertinya tidak kenal dengan nama yang disebutkannya. Pak Kades melihat kopi yang belum tersentuh oleh kami, lalu kembali mempersilahkan kami minum. Kami pun mulai meminum kopinya. Aku memang tidak terlalu suka kopi hitam. Aku menyenggol Nata untuk bertanya apakah kopinya seburuk yang aku bayangkan atau tidak, karena aku mengenal Nata sebagai salah satu orang yang sejenis denganku, tidak suka kopi. Manis kok. Mendengar testimoni dari Nata, aku pun memberanikan diri mencoba kopi buatan Rati. Ketika kopi tersebut menyentuh lidahku, aku merasakan rasa pahit yang luar biasa, sehingga refleks aku memuntahkan kopi tersebut. Sontak semua orang melihatku dengan tatapan aneh, terutama Pak Kades. Apa-apaan sih lu? Menghargain dikit napa? Maaf, habis pahit sih. Aku merasa bersalah. Aku pun menoleh pada Pak Kades untuk meminta maaf. Tetapi niatku kuurungkan kembali ketika melihat raut wajah Pak Kades menatapku dengan penuh keheranan. Kamu merasa pahit? Iya, Pak. Aku agak sedikit takut dengan reaksi Pak Kades. Kamu sudah bertemu dengannya? Dia siapa, Pak? Dayu. Ia menyebut nama itu lagi. Aku makin tidak mengerti dengan maksud Pak Kades. Apa maksudnya ya, Pak? Saya tidak bertemu seseorang bernama Dayu. Lagi pula siapa Dayu itu? Nanti kamu juga akan mengerti. Sementara 7 hari ini sampai malam 1 suro kamu jangan banyak keluar rumah. Mintalah bantuan temanmu untuk menemanimu. Malam 1 suro? Kalau boleh tahu kapan tanggal lahir kamu? Aku pun menyebutkan tanggal lahirku. Seketika mata Pak Kades membelalak dan menatapku aneh. Selasa Kliwon. Weton kamu istimewa. Mungkin ini yang dinanti-nantikan oleh masyarakat desa selama ini. Besok Kamis malam datanglah ke rumah saya. Saya ingin kamu menemui seseorang. Weton. Pikiranku berkecamuk setelah pulang dari rumah Pak Kades. Apa yang dikatakan Pak Kades sama sekali tidak aku mengerti. Selama tinggal di kota, aku tidak pernah mendengar tentang malam 1 suro dan weton. Aku menoleh pada Jaka yang sedang duduk di sebelahku sambil membaca hasil rapat dengan Pak Kades tadi. Jak. Oi. Jaka menyauti tanpa memalingkan pandangannya dari buku yang dibawanya. Jak, lu kan orang Jawa asli nih.
Lu tahu nggak apa maksud Pak Kades tadi? Yang malam 1 Suro sama weton. Terus buat apa gue diundang besok malam ke rumah Pak Kades? Siapa yang mau dipertemuin sama gue? Jaka menatapku dengan ekspresi berpikir. Jujur, gue nggak tahu sih siapa yang dimaksud oleh Pak Kades soal malam 1 Suro sama weton. Apa Jak? Lu tahu sesuatu? Apaan? Itu udah lama banget sih. Nenek gue yang cerita, tapi gue udah lupa-lupa juga. Ijak, gak apa-apa, ceritain aja. Aku berusaha membujuk Jaka karena sudah sangat penasaran. Jadi dulu kata nenek gue itu, weton itu semacam ramalan Jawa dari tanggal lahir gitu. Terus malam 1 Suro itu malam tahun baru Islam. Itu aja. Aku memastikan Jaka tidak melupakan sesuatu. Jaka mengangguk mengiyakan. Aku merasa jawaban Jaka tadi belum memuaskan rasa penasaranku, seperti masih ada sesuatu yang disembunyikan di desa ini. Tiba-tiba aku melihat Mbak Ratna baru pulang dari pasar, lalu muncul ide di otakku untuk bertanya pada Mbak Ratna. Aku pun segera menghampiri Mbak Ratna yang sudah masuk ke dalam rumah. Mbak Ratna? Mbak Ratna menoleh padaku. Ya Mbak, ada apa ya Mbak? Mbak Ratna heran karena aku memanggilnya cukup keras tadi. Mbak, aku mau ngobrol sedikit sama Mbak. Ada beberapa pertanyaan yang mau kutanyakan sama Mbak. Boleh Mbak, tapi sekarang saya mau masak dulu. Saya bantu masak deh Mbak. Boleh Mbak, ayo ke dapur aja. Di dapur Mbak Ratna mengeluarkan seluruh belanjaan yang ada di dalam plastik. Aku melihat banyak sekali sayuran segar dan besar-besar, sepertinya lebih bagus dari yang dijual di supermarket. Wah, wortelnya besar-besar ya Mbak. Sepertinya sehat sekali. Iya Mbak. Di sini memang langsung dari petani dan hasilnya pun bagus alami karena tanah, air dan suhu di sini masih alami. Aku mengangguk mengerti. Mbak Ratna memasukkan beberapa sayuran ke dalam wadah dan bergegas untuk mencucinya. Ia mengambil air dari dalam gentong dan menyiram sayuran itu. Aku pun ikut membantu Mbak Ratna mencuci sayuran lalu memotongnya. Saat memasak, tiba-tiba aku teringat akan tujuan utamaku membantu Mbak Ratna memasak. Oh iya Mbak, aku mau tanya Mbak. Mau tanya apa? Mbak tahu apa itu malam 1 Suro dan weton Mbak? Mendengar pertanyaanku, Mbak Ratna yang saat itu sedang merebus sayuran tiba-tiba diam. Ia melamun. Mbak, aku memanggil Mbak Ratna, mencoba menyadarkan Mbak Ratna dari lamunannya. Iya, itu tradisi orang Jawa. Aku menghela napas lega ketika Mbak Ratna menjawabnya dengan santai. Lalu aku melanjutkan pertanyaanku. Apa ada kaitannya Mbak kedua kata itu? Kalau boleh tahu tradisinya seperti apa ya Mbak? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Tatapannya berubah menjadi kekhawatiran. Mbak, Pak Kades tadi yang bilang. Mbak Ratna memalingkan wajahnya dariku. Ia lalu menghela napas dan mulai bercerita. Sejarah desa ini aku tidak terlalu tahu. Ibuku sepertinya tahu tentang tradisi desa ini, tetapi ia tidak memberitahuku dan memilih pergi meninggalkan desa setelah ayah meninggal. Mbak Ratna bercerita sambil terus melihat sup yang mulai mendidih. Tradisi seperti apa itu Mbak? Tradisi Lindung Sukmo. Aku diam sejenak. Muncul lagi satu kata-kata yang tidak aku mengerti. Apa itu tradisi Lindung Sukmo? Saat akan bertanya lagi pada Mbak Ratna, tiba-tiba terdengar suara teriakan anak perempuan yang sangat keras dari dalam kamar adik Mbak Ratna. Yang tidak lain tak bukan, itu adalah suara adik Mbak Ratna yang saat ini sakit. Aku sangat terkejut, jantungku hampir copot mendengar teriakan itu. Mbak Ratna yang juga terkejut segera menitipkan sup yang sedang dimasak padaku. Lalu ia berlari masuk ke dalam kamar adiknya. Aku pun hanya bisa duduk menunggu Mbak Ratna sambil memperhatikan sup yang sedang dimasak. Kata-kata tradisi Lindung Sukmo. Kata-kata itu terus-menerus memutari otakku, membuatku semakin penasaran. Ketika termenung, tiba-tiba sesuatu menuntunku untuk berjalan menuju kamar adik Mbak Ratna.
Rasanya seperti aku harus mengetahui apa yang terjadi pada adik Mbak Ratna. Perlahan kakiku mulai berjalan dan pada akhirnya masuk ke dalam kamar adik Mbak Ratna. Betapa terkejutnya aku ketika mengetahui kondisi kamar adik Mbak Ratna. Banyak sekali sesajen berisikan bunga 7 rupa, dupa, dan daging ayam cemani yang mengitari kasur adik Mbak Ratna. Aku melihat ke arah kasur dan menemukan Mbak Ratna sedang menahan adiknya yang meronta dan berteriak kesetanan. Mataku terbelalak melihat kondisi adik Mbak Ratna. Ia sedang dipasung di kasur, wajahnya pucat dengan luka di sekujur wajahnya. Matanya memerah, membelalak, bajunya penuh dengan darah. Begitu mengerikan. Adik Mbak Ratna yang tadinya memberontak tiba-tiba diam setelah melihat ke arahku. "Mbak, tolong saya," gumam adik Mbak Ratna setelah itu tertawa kesetanan. Mbak Ratna menyadari aku ada di dalam ruangan dan matanya terlihat terkejut. Ia lalu berteriak padaku, "Pergi cepat, pergi, tutup pintunya." Mendengar teriakan Mbak Ratna, diriku sadar, namun lagi-lagi bukannya keluar dari ruangan. Langkah kakiku malah berjalan mendekat ke arah adik Mbak Ratna. Semakin dekat diriku ke arahnya, ia malah tertawa semakin keras. Mbak Ratna tidak bisa melakukan apa-apa selain mencoba menahan adiknya yang semakin berontak. Kini aku sudah berada tepat di samping kasur adik Mbak Ratna. Adik Mbak Ratna menoleh tajam ke arahku lalu tersenyum jahat. "Gue aja melo-melo urusanku." Suara yang keluar dari mulut adik Mbak Ratna berubah menjadi suara wanita tua. Lalu ia tertawa begitu keras sampai batuk darah. Aku menoleh ke arah Mbak Ratna yang menangis terseduh-seduh sambil terus memegangi rantai yang memasung adiknya. Aku merasa tidak tega pada Mbak Ratna. Mataku mulai berair lalu aku bertanya pada sosok yang berada dalam adik Mbak Ratna. "Siapa kamu?" Sosok itu tertawa menggelegar lalu menatap tajam. "Aku Kinanti." "Tidak, kamu bukan Kinanti adikku." Tiba-tiba Mbak Ratna berteriak sambil terisak. Sosok itu menoleh ke arah Mbak Ratna lalu tertawa menggelegar. Ia mendekatkan wajahnya ke arah Mbak Ratna lalu berbisik, "Meneng aja ayu Kinanti ayam karo aku." Aku tak mengerti sebenarnya apa yang terjadi. Aku berjalan mundur selangkah demi selangkah. Sosok itu kembali menatapku tajam lalu berkata, "Harap nendi gue cahayu Rene karo aku suk mau bakat tak coba kaya Kinanti." "Sukma?" Aku bertanya-tanya. Aku kembali mendekati sosok itu lalu bertanya, "Katakan yang sebenarnya siapa kamu?" Sosok itu tersenyum lebar hingga memperlihatkan giginya yang hitam dan mengerikan. "Aku Dayu." Mendengar kata Dayu, tiba-tiba lututku menjadi lemas. Aku melihat tatapan Mbak Ratna yang mengisyaratkan agar aku keluar dari ruangan. Akhirnya aku keluar dari ruangan tanpa sepatah kata pun. Setelah keluar dari ruangan, aku tidak mendengar apapun dari dalam kamar adik Mbak Ratna. Tiba-tiba aku teringat sup yang kutinggalkan tadi. Aku segera menuju ke dapur dan benar saja, asap sudah memenuhi seisi dapur. Aku menutup mulut dan hidungku, lalu segera mengambil segayung air dan menyiramkan pada tungku. Perlahan aku membuka panci sup. Aku menghela napas lega karena supnya masih aman. Mungkin jika aku telat sedikit, sup itu akan menjadi gosong. Di sebuah gubuk depan rumah Pak Kades, Tio, Jaka, Andi, Rika, Hana, dan Nata sedang berdiskusi tentang proyek mereka. Andi sang ketua menggambar peta sederhana dan menjelaskan dengan teliti job desk masing-masing anggotanya. Tio dan Rika bertugas untuk mensurvei aliran air sungai yang nantinya akan dialirkan ke pemukiman milik warga, sehingga warga nantinya tidak harus pergi ke sungai lagi untuk mengambil air bersih. Jika sudah, nanti akan dipasang pipa untuk mengalirkannya, ucap Andi disertai anggukan Tio dan Raka. Lanjut, Jaka, Hana, dan Nata bertugas untuk mengidentifikasi kira-kira hama apa yang sering muncul di perkebunan dan sawah warga. Setelah itu kalian harus menganalisis bagaimana cara mengatasinya. "Terus kalau udah ada cara ngatasin hama, siapa yang bakal jelasin ke warga?" "Sosialisasi nanti kita lakukan berbarengan pas semua job desk sudah kelar. Kemudian
Ketika hendak melanjutkan penjelasan, tiba-tiba Andi merasakan sebuah tangan dingin mendarat di bahunya. Andi refleks terkejut lalu menoleh. Ia menemukan Okta ternyata sudah berdiri di belakangnya. Tio, Jaka, Rika, Hana, dan Nata juga sempat terkejut melihat reaksi Andi. Tugas kita ngapain? Tanya Okta kepada Andi. Andi menghela napas lalu kembali menjelaskan. Aku dan Okta akan survei ke danau dekat sini dan akan mengidentifikasi potensi perikanan yang bisa dikembangkan untuk ekonomi desa ini. Tio, Jaka, Rika, Hana, dan Nata mengangguk mengerti. Oke, karena sekarang perut udah keroncongan, mari kita pergi ke tempat Mbak Ratna untuk makan siang. Let's go. Ucap Jaka yang sudah memegangi perutnya tanda lapar. Ya elah. Tio, Jaka, Hana, Rika, dan Nata bergegas pergi ke rumah Mbak Ratna. Ketika Andi hendak pergi, tiba-tiba Okta menahan tangan Andi. Andi terkejut dan menoleh ke arah Okta. Kenapa tak? Bisa ikut aku sebentar gak? Ada yang mau aku omongin? Andi hanya mengangguk mengiyakan lalu pergi mengikuti Okta dari belakang. Okta membawa Andi menelusuri jalan setapak di tengah hutan lalu berhenti di sebuah danau. Okta menoleh ke arah Andi, tatapannya berubah seperti sedang merayu Andi. Tiba-tiba Andi menjadi seperti terhipnotis. Ia perlahan mendekat ke arah Okta lalu menatap matanya lekat. Okta tersenyum jahat seperti orang kerasukan. Andi yang terhipnotis tersenyum tipis lalu perlahan ia mencium bibir wanita yang ada di hadapannya itu. Andi seperti hanyut dalam lautan ilusi. Di rumah Mbak Ratna terlihat ekspresi Mbak Ratna sudah kembali normal dan sedang menyiapkan makanan di ruang tamu. Aku yang merasa tidak enak segera membantu Mbak Ratna. Mbak, biar aku bantu ya. Mbak Ratna mengangguk lalu tersenyum padaku beberapa detik sunyi dan terasa canggung. Aku berusaha mencairkan suasana. Mbak, maafin aku ya untuk yang tadi. Aku benar-benar. Belum selesai aku berbicara, tiba-tiba Mbak Ratna berkata, tidak apa-apa, kau sudah tidak usah dipikirkan. Aku juga minta maaf ya karena tadi sudah mengusirmu dengan kasar. Iya Mbak, tapi aku sejujurnya masih gak ngerti. Sebenarnya ada apa sih? Lagi-lagi omonganku terpotong karena rombongan Tio, Jaka, Hana, dan Rika dan Nata sudah sampai di rumah Mbak Ratna. Aku langsung diam karena merasa tidak nyaman membicarakan hal pribadi Mbak Ratna di hadapan mereka. Wah, makanan udah siap nih. Wah, baunya harum banget, perutku udah gak sabar ini. Tio menepuk perut Jaka pelan lalu berkata, ayo, cacing di perut Jaka sudah menggeliat nih. Mbak Ratna memasang senyum ke arah mereka dan segera menyajikan piring berisi nasi kepada mereka. Ayo, makanan udah siap. Setelah selesai makan, mereka baru sadar kalau ternyata piringnya sisa satu, yang tidak lain tidak bukan adalah piring jatah Andi. Piringnya sisa satu nih. Bolehlah nambah. Tio menepuk tangan Jaka yang hendak mengambil piring itu. Wih, sembarangan aja lu. Lu kan udah dapet jatah. Kok piringnya sisa satu ya? Perasaan tadi udah Mbak siapin cukup buat semua deh. Semua saling menoleh satu sama lain lalu saling menghitung. Andi nggak ada ya? Aku sadar bahwa Andi tidak bersama rombongan mereka. Mereka pun sadar kalau Andi tidak ada dan menatap ke arahku. Aku mengernyitkan dahi keheranan melihat ekspresi mereka. Bukannya tadi Andi pergi sama Okta ya? Iya ya, tadi gue lihat lo ngajak Andi diskusi dulu. Kok lu udah di sini? Andinya nggak ada di sini? Hah? Aku merasa heran dengan perkataan mereka. Karena dari tadi aku berada di rumah bersama Mbak Ratna. Aku menoleh menatap Mbak Ratna yang juga keheranan. Okta dari tadi di rumah sama Mbak kok. Dia yang bantu Mbak masak buat kalian. Hana, Rika, Nata, Tio, dan juga Jaka mengernyitkan dahi lalu menatap satu sama lain. Hah? Kita tadi lihat betul kalau Andi pergi sama kamu tak? Jangan-jangan yang pergi sama Andi itu Okta palsu. Sembarangan. Mbak Ratna menegur Nata yang asal bicara. Tapi serius tak? Kita tadi lihat kamu ikut diskusi job desk bareng kita, terus pergi sama Andi. Hah? Diskusi job desk?
Kalian udah diskusi soal itu? Kok aku nggak diajak sih? Hah? Coba deh, lu tau nggak tadi job desk lu apaan? Gila ya lu, ya mana gue tahu. Kan dari tadi gue di rumah. Udah. Mbak Ratna melerai dan mendinginkan emosiku. Mbak Ratna menghela napas sejenak lalu berkata, lebih baik sekarang kita cari Andi kemana sebelum matahari terbenam. Kalau sudah malam bakal susah mencari keberadaan Andi. Iya betul, kita minta bantuan Pak Kades aja gimana? Siapa tahu bisa dibantu warga desa buat cari Andi. Baiklah kalau gitu, ayo kita ke tempat Pak Kades. Mereka semua bergegas menuju ke rumah Pak Kades dengan harapan bisa menemukan Andi dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ketika mereka tiba di rumah Pak Kades, mereka menemukan Pak Kades sedang duduk di teras menunggu mereka. Apa yang terjadi? Tanya Pak Kades melihat ekspresi khawatir di wajah mereka. Andi hilang, Pak. Kami tidak tahu kemana dia pergi. Terakhir kami lihat Andi pergi dengan Okta, tapi ternyata Okta seharian berada di rumah bersama Mbak Ratna. Pak Kades menghela napas dan mengangguk. Aku tahu apa yang terjadi. Andi pergi dengan Okta, tapi Okta yang kamu lihat tadi bukan Okta yang sebenarnya. Mereka semua terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa maksudnya, Pak? Okta yang kamu lihat tadi adalah Okta palsu yang sebenarnya adalah sosok jahat yang sama yang telah merasuki Kinanti, adik Mbak Ratna. Mereka semua terkejut dan ketakutan. Tio, Jaka, Rika, Hana, dan Nata menoleh ke arah Mbak Ratna. Terlihat wajah Mbak Ratna sudah ketakutan. Adik Mbak Ratna. Mbak Ratna menitikkan air mata dan menangis. Hana dan Rika segera menenangkan Mbak Ratna dengan memeluknya. Mbak, tenanglah, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Rika perlahan sambil menepuk lembut pundak Mbak Ratna agar Mbak Ratna merasa tenang. Adik Mbak Ratna sakit. Maaf ya, gara-gara Mbak kalian malah jadi susah. Jawab Mbak Ratna masih menangis terseduh-seduh. Hana memeluk Mbak Ratna mencoba menenangkan. Mbak jangan khawatir ya, kita semua gak menyalahkan Mbak kok. Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak? Kita harus segera mencari Andi dan Okta palsu itu. Kita tidak bisa membiarkan dia terjebak dengan sosok jahat itu. Aku, Hana, Rika, Nata, Tio, dan Jaka mengangguk mengerti. Pak Kades meminta Tio dan Jaka untuk mengumpulkan warga desa, sedangkan aku, Hana, Rika, dan Nata diminta untuk tetap di rumah bersama Ratih, putri dari Pak Kades. Setelah mengumpulkan warga, Pak Kades, Jaka, dan Tio membagi menjadi 3 tim pencarian dan segera berangkat mencari keberadaan Andi. Lokasi desa yang dikelilingi oleh hutan menjadikan kesulitan tersendiri untuk mencari keberadaan Andi. Waktu terus berlalu hingga matahari sudah tenggelam. Warga desa juga sudah mulai kelelahan setelah berjam-jam pencarian. Pak Kades memutuskan untuk pulang dan melanjutkan pencarian esok pagi. Ketika hendak berbalik, tiba-tiba terdengar suara dari balik semak-semak. Semua orang menjadi waspada dan memperhatikan sekitar mereka. Suara itu makin mendekati mereka. Dari balik rimbunan semak muncul sosok Andi yang berjalan sempoyongan lalu jatuh di hadapan Pak Kades dan warga desa. Lah, si Andi muncul sendiri malah. Padahal kita udah susah payah mencarinya. Gak boleh gitu. Pak Kades memperhatikan kondisi Andi yang kini pingsan. Badannya basah kuyup seperti orang habis tenggelam. Pak Kades menginstruksikan warga untuk membawa Andi ke rumah Pak Kades. Warga desa segera membawa Andi ke rumah Pak Kades dengan harapan bisa memberikan pertolongan pertama kepada Andi yang masih pingsan.